Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Jasarip, tempat nongkrongnya orang-orang waras yang masih peduli sama negeri. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan lancar terus aktivitasnya. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mang Ujang tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa teman-teman kita semua diberi kelancaran dan dipenuhi dengan berkah. Ya teman-teman, kali ini ada beberapa video dari kubu Roy Suryo. Kita sebut saja tim sorak-sorak karena memang kerjanya tukang sorak. Sepertinya semua permasalahan hidup mereka yang disalahkan itu Pak Jokowi. Jangan-jangan uang dapur kurang pun yang disalahin Pak Jokowi. Nah, di sini juga ada menu Wulandari, koordinator lapangan ARM alias Aliansi Rakyat Menggugat. Di mana dia di sini menegaskan dia menjadi emak-emak jalanan gara-gara Pak Jokowi. Semenjak Pak Jokowi menjabat sebagai presiden 2 periode, Menuk dan kawan-kawan menjadi emak-emak jalanan. Dan ini salah Pak Jokowi teman-teman. Dan seperti biasa, video-video mereka ini mendapatkan tanggapan-tanggapan cerdas dari beberapa netizen yang sudah cukup populer di media sosial seperti Ibu Yohana. Kalau Ibu Yohana bukan sembarang netizen ya, karena beliau ini adalah Ketua Umum Barisan Geng Solo teman-teman. Nah, jadi seperti apa kelengkapan videonya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini kita sepakat Jokowi adalah our common enemy. Jokowi dalam kekuasaan Jokowi selama 10 tahun itu Jokowi telah merubah kami ibu-ibu yang manis-manis menjadi ibu jalanan, menjadi ibu pertiwi yang melawan. Alhamdulillah akhirnya ada GMKR yang merupakan suatu wadah untuk menyatukan gerakan-gerakan mereka yang memutuskan jadi mama jalanan yang disalahin Pak Jokowi. Jadi kedepannya kita akan satu komando. Terakhir kami ARM aksi di kantor Wakil Presiden Wapres. Kenapa? Karena kami tidak mau masalah ijazah ini akan berulang lagi. Kami ingin ijazahnya asli, tidak goib seperti Jokowi apalagi anaknya ini. Jadi sebetulnya kemarin terinspirasi dari bukunya Bang Rismon, tidak ada substansi sama sekali. Sekian dari saya. Makasih Pak Roy sudah menemani ARM kemarin. Ibu-ibu yang manis-manis gara-gara Pak Jokowi menjadi ibu-ibu jalanan. Loh, kok yang disalahkan Pak Jokowi, Semak? Kamu jadi ibu-ibu jalanan, kan pilihanmu. Kamu kan mendukung Roy Suryo dan Rismon dan teman-teman dan gerombolan sakit hati. Kamu lebih memilih melayani Roy Suryo, Rismon dan gerombolan pembenci daripada melayani dan ngurusi suamimu sendiri. Apa kamu nggak punya suami atau para janda sehingga nganggur di rumah, tidak ada yang diurusin, jadinya ngurusi gerombolan sakit hati? Bisa-bisanya kamu menyalahkan Pak Jokowi, gara-gara Pak Jokowi ibu-ibu yang manis-manis jadi ibu-ibu jalanan. Kan yo hanya kamu saja toh, Mak. Saya yo nggak jadi ibu-ibu jalanan. Sorry. Ibu-ibu yang harus dicontoh nih. Ibu-ibu ya manis yang selalu di rumah, mikir urusan rumah tangga, mikir untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak. Orang ngurusi Roy Suryo dan teman-temannya toh. Ya, sorry. Itu kan pilihan lu jadi mak-mak jalanan. Salahnya sendiri kamu mau dijadikan transportasi dan jurkamnya para pembenci dan sakit hati. Ya karena mungkin kamu nggak ada kerjaan di rumah, jadinya kamu turun ke jalan, jadinya wanita liar dan wanita jalanan. Kasihan deh lu. Sampai-sampai kamu membuat wadah para emak-emak jalanan. Ya, sebagian besar rakyat Indonesia itu cerdas-cerdas. Ngapain ikut-ikutan elu menjadi emak-emak jalanan? Sorry. Saya juga nggak mau. Mending fokus kerja daripada ijazah terus. Bosen, Mak, bosen. Orang yang ikut wadah ini berarti mereka tidak punya kerjaan dan tidak punya suami. Pastilah seorang suami yang waras tidak mengizinkan istrinya keluar ke jalanan. Karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Mudeng apa rama? Jadi jangan salahkan Pak Jokowi kalau kamu jadi wanita jalanan. Ya, karena itu adalah pilihanmu sendiri. Saenake udele dhewe nyalahke Pak Jokowi. Emangnya kowe iki bojone Pak Jokowi? Idi. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,
bahwasannya kami ini semua adalah pendukung Bapak waktu di 2019. Jadi saya berharap kepada Bapak agar tidak bertumpu kepada Jokowi, karena Jokowi adalah biang dari permasalahan di negeri ini. Jadi guys, kenapa Pak Prabowo membuat program MBG, makan bergizi gratis, ya? Salah satunya adalah karena beliau tidak ingin, ya, generasi yang akan datang, ya, lahir menjadi manusia-manusia sampah seperti orang-orang kumpulan ini, ya. Kalian perhatikan tuh, muka-muka semua tuh muka-muka kurang gizi, ya. Dan ketika bicara kelihatan banget tololnya, gobloknya, ya. Dia bilang, Pak Prabowo, kami adalah pendukung Bapak di 2019. Puktima, kau pendukung Pak Prabowo di 2019, ya, dan Pak Prabowo tumbang, kalah, keok, ya. Untuk kalian semua pendukung Pak Prabowo di 2019, ya, jangan kalian merasa, ya, orang berjasa kepada Pak Prabowo, ya, karena kalian mendukung beliau itu dan kalah, ya, pakai otakmu, ya. Terus kau bilang, jangan bertumpu kepada Pak Jokowi, karena dia adalah yang segala kerusakan, otakmu yang rusak, ya. Jangan kau berpikir bisa, ya, mengajari Pak Prabowo untuk membenci Pak Jokowi, Pukima, ya. Itu tidak akan terjadi. Apa kau tidak pernah melihat? Udah berapa puluh kali Pak Prabowo berpidato terus memuji-muji Pak Jokowi. Apa kau tidak paham, ya, bahwa Pak Jokowi lah yang mempersiapkan Pak Prabowo untuk menjadi kelanjutan, ya, program-program beliau. Coba saya ajari kau, ya, dan juga netizen di sini. Kenapa Pak Jokowi memulihkan namanya Pak Prabowo sebagai, ya, jenderal pecatan? Kenapa? Saya jelaskan sama kalian. Sebab kalau Pak Jokowi tidak melakukan itu, niscaya Pak Prabowo tidak bisa jadi presiden. Itu akan sangat-sangat sulit. Karena tidak mungkin seorang jenderal pecatan memimpin, ya, jenderal-jenderal aktif bintang 4 nantinya. Dan dari situlah, ya, Pak Jokowi mempersiapkan Pak Prabowo. Itulah, ya, kelihayan Pak Jokowi. Jadi dari sana Pak Jokowi itu sudah mempersiapkan. Saya sejak itu sudah melihat bahwa memang yang akan dipersiapkan Pak Jokowi untuk melanjutkan, ya, apa yang telah dia bangun di negara ini adalah Pak Prabowo, ya. Dan waktu itu, ya, sebenarnya tujuannya adalah untuk menduetkan Pak Prabowo dengan Ganjar untuk menjadi wakilnya. Tetapi Ganjar sangat angkuh, tidak mau jadi wakil waktu itu, ya, sampai mereka dibawa ke sawah-sawah sana. Itu pertama, ingat baik-baik, ya. Jadi jangan kau pikir, ya, Pak Prabowo bisa jadi presiden tanpa jasa Pak Jokowi, tidak akan bisa, ya. Itulah sebabnya setelah dipersiapkan dan kemudian diberikan dukungan penuh di 2024 dan menang, ya. Dan bahkan Pak Prabowo sudah berkali-kali mengatakan tanpa Pak Jokowi beliau tadinya tidak akan mau maju di Pilpres 2024. Jadi kau ya, lebih baik kau mengemis kepada Pak Prabowo, ya. Minta aja MBG, makan bergizi gratis itu untuk makananmu, ya. Sebab kau kurang gizi, otakmu kurang gizi, ya. Apalagi tuh tampang-tampang kalian semua tuh, manusia-manusia kurang gizi semua, ya. Kau bilang biang kerusakan. Yang rusak itu otak kalian semua, pembenci Pak Jokowi itu, ya. Dan mata kalian buta semua, gak bisa melihat, ya, apa yang baik yang dilakukan oleh mantan, ya, presiden negara ini. Komisi Baret Ngiring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa saya melihat dan hadir di sini. Suasananya terasa panas. Sepanas di kota Solo yang baru mengkritisi seorang Jokowi, tetangga saya sendiri. Saya dari Solo merasa malu bahwa seorang Jokowi sejarah pada 10 tahun yang lalu menjadi presiden yang ke-7, tapi merupakan pengkhianat bangsa dan penjilat. Untuk itu, saya sebetulnya marah. Dengan saya nanya dia sesumbar, mau mengelilingi 38 provinsi, itu tidak perlu keliling. Orang Solo sudah siap menjemput seorang Jokowi untuk segera ditahan
gak diadili. Perkumpulan mak-mak bengak tukang demo. Si Paijem yang mengaku dari Solo, yang sangat membenci Pak Jokowi, bernarasi berteriak, Paijem, kau nggak usah gaya-gayaan kau Paijem, sok-sokan kau bilang kan, terima kasih bahwa saya melihat dan hadir di sini, suasananya terasa panas. Ngapain kau panas, Paijem? Memangnya di ruangan itu gak ada AC? Kata dia, sepanas di kota Solo yang baru mengkritisi seorang Jokowi, tetangga saya sendiri. Sejak kapan kau bertetangga dengan Pak Jokowi? Paijem, tetangga Pak Jokowi nggak ada seperti kau. Ya, tetangga Pak Jokowi itu semua menghormati Bapak Jokowi Dodo. Jadi nggak usah ngaku-ngaku orang Solo kau Paijem. Gak ada hormat kau sama mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Kerja kau itu kan sok mau terkenal. Bernarasi. Ya kan, mengkritisi seorang Joko Widodo. Mengapain kau kritisi Pak Jokowi? Kata dia kan si Paijem, saya dari Solo merasa malu bahwa seorang Jokowi dalam sejarah pada 10 tahun yang lalu menjadi presiden yang ke-7 tapi merupakan pengkhianat bangsa dan penjilat. Bapak kau rupanya dijilat Pak Jokowi. Bengak, sejak kapan Pak Jokowi jadi penjilat? Bukannya kau yang jadi penjilat? Penjilat FPI dan HTI. Pengkhianat tuh kau, bukan Pak Jokowi. Ya bengak. Penjijik kan kau. Kalian ini perempuan-perempuan yang cocoknya dibawa ke rumah sakit jiwa. Saya dari Solo merasa malu. Kita ya, nengok muka kau itu jijik. Aku rasa masyarakat Solo pun jijik nengok muka kau. Gak usah ngaku-ngaku ya masyarakat Solo kau, bikin malu orang Solo aja kau. Seharusnya masyarakat Solo bangga karena dari Solo ya lahir seorang presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Kau bilang selama 10 tahun yang lalu menjadi presiden ke-7 tapi merupakan pengkhianat bangsa. Siapa yang dikhianati Pak Jokowi bengak? Joko Widodo adalah presiden ya yang membawa kemajuan bagi negara Republik Indonesia ini dan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Dan Joko Widodo ya bengak itu sangat dicintai rakyat Indonesia karena kerja nyatanya, karena Joko Widodo sayang sama rakyat Indonesia. Setiap saat Pak Jokowi terjun ke masyarakat, melihat bagaimana perekonomian masyarakat, kehidupan masyarakat yang tidak pernah dilihat oleh presiden sebelumnya. Mak-mak kepinding, nggak nengok mata kalian itu apa yang sudah dibangun Joko Widodo. Nggak nengok mata kalian itu kedekatan Bapak Joko Widodo ya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tak ada presiden sebelumnya yang bisa berbuat seperti Joko Widodo, langsung datang terjun ke masyarakat tanpa ragu-ragu, tanpa rasa apapun, yang menggendong saudara-saudara kita yang anak-anak Papua. Ada nggak presiden sebelumnya seperti itu? Tidak ada. Mereka hanya duduk di atas, jarak 100 meter, tidak boleh dekat. Tapi Joko Widodo langsung terjun ke masyarakat, datang ke rumah ya masyarakat rakyat Indonesia. Kau pula menjelekkan Bapak Joko Widodo, merendahkan Pak Joko Widodo. Kau itu hanya sampah masyarakat. Ya, jijik aku muka kalian ini. Tiap hari di media sosial kowar-kowar menghina Pak Jokowi. Kalian yang penjilat, ya penjilat DPI, penjilat HTI, penjilat laskar-laskar tak berguna, penjilat mantan-mantan tuh yang kemarin ya jadi komisaris dipecat di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Kalianlah penjilat sesungguhnya. Berkumpul semuanya perempuan muslimah, bikin malu kalian ini. Bikin malu apa? Bikin malu agama Islam, bikin malu ya muslimah di Indonesia ini. Berjilbab semuanya, tapi kelakuan iblis. Kerja kalian itu hanya menghina, merendahkan mantan pemimpin. Itu dia bilang kan, untuk itu saya sebetulnya marah. Marah aja kau kepinding, memang kau siapa? Gak ada yang takut dengan kemarahan kau. Ancam betul aja kau. Dengan seenaknya dia sesumbar. Kalau Pak Jokowi sesumbar kau mau apa? Puncung kau bersesumbar kau. Yang mau kau lawan mantan presiden, sementara kau sampah. Dia bilang kan Pak Jokowi itu mau mengelilingi 38 provinsi. Itu tidak perlu, tidak ada urusan kau itu. Pak Jokowi mau mengelilingi 38 provinsi, tidak ada urusan kau. Bukan bapak kau yang ngasih uang tiket pesawat Pak Jokowi. Ya, kau urus saja diri kau, tungki. Orang Solo sudah siap menjemput seorang Jokowi untuk segera ditahan dan diadili. Orang Solo yang mana? Yang mau menjemput Pak Jokowi? So-soan kau. Datanglah kau ke Solo, tuh terbuka lebar rumah Pak Jokowi, kau jemputlah, berani nggak kau? Begitu kau masuk ya kan, mau banyak cerita kau, langsung kau kena tunjangan sama Pas Pampres. Sok gaya-gayaan berorasi,
Padahal cuma sampah masyarakat. Mak-mak bengak, kumpulan mak-mak bengak ini semua ya. Kalian dengar nih, mudah-mudahan kalian tengok jiwa ini ya kan. Tobat kalian sebelum terlambat. Jangan nanti saya bernarasi akan datang malaikat maut. Ya, sementara dosa kalian sama Pak Jokowi itu yang karena terlalu banyak memfitnah Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, belum lagi dimaafkan Pak Jokowi. Nanti kalian yang susah di akhirat. Apa yang kalian cari? Coba. Sok gaya-gayaan, tiap hari merendahkan Pak Jokowi. BPJS kalian nikmati. Coba cek di rumah kalian, tabung melon, ya kan? Kalian pakai juga. Bansos kalian terima juga. Ya, kendaraan yang kalian pakai pun pakai Pertalite juga, tapi sombongnya nak mampus. Tiap hari merendahkan Pak Jokowi, nggak ada otaknya memang kalian ini. Aku udah muak kali ngomongnya. Kalau seandainya jumpa di lapangan kan baru mantap, ya. Baru tuh adu narasi kita nanti. Cuma tahu tangkap Jokowi, adili Jokowi, tapi tak pernah tahu apa kesalahan Jokowi untuk ditangkap, tidak adili. Yang cocok ditangkap junjungan kalian itu, karena membiarkan orang-orang seperti kalian ini setiap hari berteriak-teriak. Kalian tiap hari berkumpul, dananya dari mana? Kalian pikir kalian terjun ke jalanan itu nggak ada dana, pakai dana dari mana? Mau membodoh-bodohi rakyat Indonesia, padahal kalian sendirilah manusia paling bengak di negara Republik Indonesia ini. Daripada kalian sibuk kumpul-kumpul, ya kan, mencari dosa, mending kalian tuh pergi tuh ke masjid belajar ngaji, cari ustadz yang bisa membuat kalian ini jauh lebih baik. Bukan kalian berguru dengan habib-habib palsu, ya, yang menjual kuburan untuk cuan, habis itu koar-koar, yang tidak membawa manfaat bagi umat Islam di negara Republik Indonesia ini. Itu yang mau kalian tiru. EPI, HTI, ormas yang jelas-jelas ya sudah dibubarkan. Itu mau kalian pertahankan. Ibu-ibu, kalau nggak ke pantai kalian pakai bikini berenang, daripada pakai hijab tapi muncung kalian itu asik menghina merendahkan Pak Jokowi aja. Kan lebih bagus pakai bikini kalian sekalian, joget-joget kalian tuh di pantai, lebih bagus lagi, menyenangkan diri sendiri daripada jilbab 6 meter, ya kan? Hati penuh kebencian, muncung yang keluar kata-kata semuanya, kata-kata fitnahan, kata-kata merendahkan, menghina, provokator. Nasib baik aku nggak jadi presiden. Kalau aku jadi presiden, ku sikat habis orang kayak gini. Mau ngapain pula dipelihara manusia-manusia kayak gini di negara Republik Indonesia ini, tiap hari bikin kekacauan. Bukannya berpikir ya kan bagaimana tuh mendidik anak-anak kalian tuh supaya besok ke depannya, masa depannya bagus. Kalau kayak gini maknya mau jadi apa anak kalian besok? Kayak gini maknya semua menunjukkan sakit hati, ya. Padahal entah apa yang sakit hati kan dia. Apa yang dibangun Pak Jokowi kok nikmati juga, tapi muncul kor-kor juga. Tidak ada masyarakat Solo kayak kau gini. Seharusnya kau malu mengaku masyarakat Solo, tapi menghina ya mantan presidennya sudah banyak jasanya membangun negara Republik Indonesia ini. Tadi aku udah sama kau, gak usah gaya-gayaan kau, sok teriak-teriak kau. Biar aku udah sama kau, hidup Jokowi. Oke, teman-teman, itulah tanggapan dari Ibu Yohana ya. Yang tanggapan-tanggapannya ini mungkin mewakili masyarakat yang benar-benar ingin republik ini damai gitu kan, yang cinta kedamaian, yang ingin negara ini maju, yang ingin negara ini damai dari orang-orang yang selalu menebarkan kebencian gitu kan. Jadi ini ada salah satu ya dari kubunya Roy Suryo ya, tim sorak-sorak, yaitu si Baret Miring ini, yang memang perempuan ini memiliki mulut yang setajam silet ya, kata-katanya yang tidak pakai otak gitu kan, dalam merendahkan Pak Jokowi gitu kan, seolah dia ini benar-benar merasa mewakili rakyat Solo gitu. Dia selalu bawa Solo karena dia mengaku orang Solo. Bahkan di sini barusan kita dengar dia mengaku sebagai tetangganya Pak Jokowi. Sejak kapan Pak Jokowi punya tetangga seperti ini ya teman-teman? Ya, masyarakat yang waras itu pasti bangga banget dong, karena ada sosok di daerah mereka yang menjadi seorang presiden 2 periode dan sangat dicintai oleh masyarakat gitu. Bukan masyarakat Solo saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Coba nih para emak-emak ini bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sudah emak-emak perbuat untuk bangsa dan negara gitu? Kalian lo keterlaluan menjelek-jelekan, merendahkan mantan presiden 2 periode Bapak Joko Widodo yang sudah benar-benar memajukan bangsa dan negara ini gitu. Tidak ada sedikit pun hormat kalian kepada beliau gitu. Padahal dulu ketika beliau menjabat, bohong banget kalau kalian ini tidak menikmati kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Jokowi gitu kan. Seperti bansos lah ya, apapun itu bentuknya.
Nah teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi Mang Ujang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa teman-teman semuanya diberi kelancaran. Saya Ujang Sarip dari YouTuber Nusantara mohon pamit. Salam sadar, salam kritis, salam rakyat. Wassalam. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, bejat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.